Daniel pasal 1 ayat 8 sampai 16. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Baca juga Kolose pasal 4 ayat 5 sampai 6. Hati yang berketetapan bagian yang keempat. Saudara-saudara, sangat penting bagi kita untuk memikirkan bagaimana ketetapan hati Daniel ini diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimanapun, keyakinan yang teguh seperti itu tidak dapat tinggal diam dalam hati, tetapi harus diungkapkan dalam tindakan, pilihan, dan keputusan kita. Mari kita belajar dari Daniel. Pertama, Daniel tidak takut untuk mengungkapkan keyakinannya. Dia tidak bisa bayangkan berpantang dari santapan raja secara diam-diam. Mungkin hanya pura-pura makan, mencoba mencelundupkan makanan dari tempat lain. Namun Daniel tidak mengambil langkah itu, tetapi Daniel secara terbuka mendekati pemimpin pegawai istana dalam ayat yang ke-8. Dia tidak kasar atau menjengkelkan. Daniel tidak pura-pura rohani, tetapi tenang dan masuk akal. Dia meminta, bukan menuntut. Kemudian lagi, dia menjelaskan situasinya kepada pemimpin pegawai istana itu dan tidak mencoba membuat alasan. Tersirat dari sini bahwa Daniel memastikan agar pemimpin pegawai istana mengerti bahwa makanan yang disediakan itu akan menajiskan dirinya jika dia memakan santapan raja. Kedua, Daniel tidak meninggalkan keyakinannya, tetapi bertahan di dalamnya. Pemimpin pegawai istana awalnya enggan mengabulkan permintaan Daniel. "Aku takut kalau tuanku raja berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Ayat yang ke-10. Tetapi Daniel tidak menyerah. Dia juga tidak mencoba untuk bersikeras atau mendesaknya kasus dengan paksa. Sebaliknya, dia mengusulkan semacam ujian yang dirancang dengan sangat spesifik sehingga ketakutan penjenang yang bernama Melsar itu dapat diredakan.
Ini dilakukan dengan iman, mungkin sebagai tanggapan kepada wahyu dari Tuhan, mengingat spesifiknya usulan Daniel. Saudara-saudara yang terkasih, tidaklah cukup bagi kita untuk hanya memiliki keyakinan yang benar. Namun, hati yang berketetapan itu harus mengetahui bagaimana mengungkapkannya keyakinan itu di tengah-tengah dunia ini. Kita harus belajar untuk tidak berdiam diri mengenai keyakinan kita, karena jika begitu, menjadi saksi seperti apakah kita? Pada saat yang sama kita harus belajar kapan dan bagaimana berbicara. Jangan sampai kita hanya menimbulkan perselisihan yang tidak perlu. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kolose 4 ayat 5-6. Saudara-saudara, keyakinan yang benar harus dipadukan dengan tindakan yang bijak. Jangan takut pada orang-orang yang ada di sekitarmu. Perlihatkanlah bahwa engkau orang beriman. Jagalah hidupmu dan janganlah hidupmu menjadi serupa dengan dunia ini. Daniel tidak menyembunyikan iman atau keyakinannya, tetapi justru dia menyatakannya dalam bentuk ketetapan hatinya. Saudara-saudara, semakin belajar firman Tuhan, semakin mengerti kehendak Allah dan semakin giat juga dalam pelayanan. Haor Ministry.